Pemirsa, harusnya kita terhubung dengan Pak Yusuf Kala, tapi beliau ternyata baru jalan katanya, sehingga saya harus ke Pak Dr. Cepa Wicaksono Pitoyo dulu sebagai tim pakar gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Pak Cepa, tadi udah dengar dari Pemda, polisi mereka, tentu kita ingin dengar dari gugus tugas COVID-19 itu apa kebijakan yang akan diambil pada Lebaran besok ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karni. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa data yang kita punya. Jadi selama sebulan terakhir kasus baru COVID itu fluktuatif tapi relatif stabil dalam arti garis lurus ya, berkisar antara 300 sampai 500. Setelah sebelumnya mulai dari awal itu sempat meningkat terus-terusan. 2 hari 3 hari terakhir cenderung menurun. Kita tidak tahu apakah ini akan bertahan terus atau tidak. Dan angka kematian semakin menurun dari sekitar 8% lebih, sekarang sudah sampai mendekati 6%. Terus kemudian di beberapa daerah sudah mulai turun kasusnya, DKI Jaya dan yang signifikan sekali adalah Jawa Barat. Tapi memang kita masih prihatin karena Jawa Timur itu angkanya meningkat. Justru sekarang Jawa Timur kejadiannya meningkat sampai yang kondisi kedua, peringkat kedua. Dan ke depannya maka kita akan berpikir bahwa kita tetap berharap masyarakat melakukan yang kita mulai sebut sekarang ini 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama adalah jaga jarak, kemudian yang kedua adalah cuci tangan. Dan cuci, sebetulnya bukan hanya cuci tangan tapi adalah cuci semua. Jadi kalau dia harus berpergian atau beresiko kontak maka lebih baik dia pulang dan mandi. Kemudian pakai masker. Dan yang keempat itu adalah makan yang bergizi dan bervitamin. Dan disempurnakan kelima dengan olahraga dan istirahat yang cukup. Itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat untuk dijaga. Termasuk dalam jaga jarak ini tentunya dalam mendekati Lebaran ini. Itu jangan dilupakan, tetap jaga jarak juga harus tetap dilakukan. Kita sepakat bahwa upaya untuk melakukan silaturahim dengan virtual selama yang masih bisa dimungkinkan itu harus tetap diupayakan. Walaupun kita sadar bahwa tampaknya pandemi COVID ini akan bisa berkepanjangan. Dengan demikian maka gugus tugas sekarang juga harus berpikir untuk menyiapkan kondisi apabila ini berkepanjangan dan ketika masyarakat tidak mampu lagi untuk bertahan dengan kondisi seperti ini dalam arti pembatasan segala macam. Tetapi itu semestinya mungkin kita lakukan dengan persiapan. Jadi ada pentahapan sebelum kemudian masyarakat lepas dan lebih bebas. Tentu kondisinya tidak normal betul, tapi yang seringkali disebut sebagai new normal. Tapi itu mesti butuh pentahapan. Kita menyiapkan dulu masyarakatnya, kita menyiapkan SDM-nya. Jadi ada 3 poin yang mungkin saya harus ingatkan kita semua persiapkan. Yang pertama lah SDM-nya. Artinya mulai dari sumber daya manusianya, perawatnya, dokternya, kemudian juga para pengambil kebijakannya, kemudian petugas untuk pengawasannya. Kemudian yang kedua adalah SOP-nya, yaitu kesepakatan kita dalam bagaimana melaksanakan itu semua. Pembatasannya bagaimana SOP-nya, kemudian bagaimana untuk penjaga jarakan bagaimana SOP-nya, bagaimana SOP dalam penanganan pasiennya dan seterusnya. Dan yang ketiga tentu adalah sarana dan prasarana. Itu mesti disiapkan dulu, termasuk sarana prasarannya adalah kalau skenario-nya terburuk ketika kemudian orang lebih bebas kemudian terjadi kasusnya bernambah lagi, maka sarana prasarana penanganannya juga harus siap, rumah sakitnya mesti siap, kemudian pengobatannya juga sudah siap, termasuk pengujian laboratoriumnya juga sudah siap. Itu yang kita perlu siapkan sekarang ini. Kita sekarang sudah menyiapkan laboratorium untuk mampu menangani, mestinya kapasitas kita sudah sampai 12.000
tes sampel seluruh Indonesia per hari. Jadi itu sudah cukup untuk saat ini, bahkan laboratorium itu terus terang belum overloaded, ya, masih bisa menyerap mestinya dari pemeriksaan yang kita butuhkan saat ini. Hanya tinggal masalahnya kita akan tingkatkan kemampuan deteksi kita. Karena laboratorium kapasitasnya besar, kalau kita tidak deteksi ada kasus, dokternya tidak curiga, dia tidak akan diperiksa. Karena itu kita juga meningkatkan kemampuan dokter kita untuk mendeteksi. Mungkin itu gambaran secara umum apa yang kita pertimbangkan sekarang. Saya mungkin lebih mendalami lagi Pak Cepak yang juga dokter dulu. Saya ingin tahu Pak, itu Bapak tadi bilang tidak hanya tangan, tapi seluruh badan juga harus dicuci, mungkin lebih sering daripada biasanya. Apakah seluruh badan ini juga bisa membawa virus itu? Dan kalau itu berarti virus itu airborne dong. Karena selama ini dibilang virus itu aja droplet dari orang yang positif terkena itu. Apakah dia juga lewat udara? Kalau lewat udara mungkin bisa, tapi terbatas jaraknya sebetulnya. Yang lebih kita khawatirkan itulah penempelan sebetulnya. Jadi misalkan kita tertular, kecipratan badan kita, kemudian badan kita itu jalan-jalan, kemudian tangan kita itu nempel yang lain, itu kemudian tempelan itu kita gosok-gosok muka, itu yang naik. Jadi infeksi itu masuknya lewat, kita menyebutnya mukosa. Jadi mata, hidung, mulut, bibir dalam itu, mukosa pipi bagian dalam. Jadi yang perlu ditutup itu sebetulnya. Virus mestinya tidak masuk lewat kulit. Tidak masuk lewat kulit. Jadi pada dasarnya tetap droplet tadi yang dikhawatirkan. Droplet dan juga penempelan virus dan udara, tapi udara tidak akan lama. Ya, artinya bukan dari napas orang yang menularkan. Jarak dekat, karena itu kita selalu minta penjarakan. Kalau jaraknya cukup jauh tidak akan sampai. Ya karena droplet tadi kan barangkali. Ya. Kalau droplet 1,5 meter dia akan turun ke bawah Bang Karni, tapi kalau misalkan udara mungkin masih sampai beberapa meter ke depan, katakanlah misalkan 5 meter, 3 meter masih bisa sampai 8 meter, tapi tidak akan sampai berkilo-kilometer. Kan pernah ada juga berita bahwa ada orang yang tidak pernah kontak satu kampung, kampungnya di ujung dari kampung ternyata tertular sakit. Rasanya sih tidak. Itu ini kan virus ya, bukan bakteri kan. Artinya selama ini yang dikenal kan bakteri yang bisa diobati dengan antibiotik. Berarti ini nggak mempan dengan antibiotik juga dok si virus itu? Ya, ada memang antibiotik yang kemudian bekerja sebagai antivirus, tapi lemah. Sebagian besar antibiotik tidak bekerja. Artinya yang kita obatin dari flu Spanyol itu kan dengan antibiotik sembuh tuh. Flu Spanyol sampai 100 tahun ke belakang sekarang ini. Jadi yang baru ini beda dengan virus Spanyol dong harusnya. Tidak, sebab virus Spanyol juga sebetulnya diobati dengan gini. Prinsipnya virus itu adalah self limiting, dia akan sembuh sendiri. Cuman satu syaratnya, jangan mati sebelum sembuh. Enggak, jadi gitu. Pertanyaan saya sebenarnya flu Spanyol itu bakteri atau virus? Virus. Virus juga? Virus, pada saat tertentu dia memang karena perilaku virus, suatu saat dia akan kemudian hilang atau menjadi pandemi yang rata, tetapi kemudian masyarakat kemudian menjadi cukup punya imunitas sehingga kemudian tidak severe sekarang ini. Lah, kalau dia virus, kenapa dia bisa mati dengan antibiotik? Flu Spanyol rasanya tidak kita selesaikan dengan antibiotik, itu juga hilang dengan setelah kemudian sekarang itu orang banyak menyebutkan tentang imunitas massal. Ketika orang mulai punya imunitas, mulai terbiasa, mungkin tidak akan timbul masalah terlalu besar lagi. Nah, pada virus ini juga begitu, kita tidak menterapinya dengan antibiotik. Virus ini hidup atau enggak? Nah, itu yang menarik. Virus adalah makhluk hidup yang sebetulnya setengah mati. Nah, setengah makhluk mati. Jadi saya selalu ibaratkan, tolong bayangkan virus itu seperti e-card. Jadi e-money, e-KTP atau apa, dia tidak butuh energi, dia tidak bergerak, tapi kalau ditempel tiba-tiba dia bisa membuka gerbang buka, dia ditempel, dia bisa menggerakkan mesin fotokopi bekerja.
Ketika dinempel di sel manusia, di inti sel manusia, dia bisa menggerakkan inti sel manusia untuk mengcopy dirinya menjadi banyak. Jadi dia tidak perlu energi untuk beranak, karena energi dari si sel itulah yang kemudian memperbanyak diri. Ini yang kemudian menjadi tidak mudah pada menangani Baik, virus. sekarang ini yang populer juga OTG, orang tanpa gejala. Ya, Lah orang tanpa gejala ini kan simptomnya dia tidak Ya. pernah muncul ya. Artinya orang ini bisa selamanya tidak terinfeksi atau harus terinfeksi. Iya, orang yang tanpa gejala itu menurut kriteria kita adalah orang yang kemungkinan mengidap gara-gara tertempeli oleh virus dari orang yang sakit, tetapi dia tidak bergejala karena virusnya tidak cukup banyak, tidak cukup juga menempel ke reseptor di sel manusia, dia hanya membawa virusnya kemana-mana. Nah, apakah orang ini pada suatu ketika sakit? Sebagian bisa sama sekali tidak pernah bergejala, tidak pernah sakit, tapi membuat orang lain bisa tertular. Walaupun kejadiannya kecil dibanding kalau orang yang sakit menularkan orang lain.